A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha biibadihi laqabirum basir. Summa awrasnal kitabal ladzina stafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu'an walibasum fiha harir wa qalul hamdulillahillazi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur allazi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub wallazina kafaru lahum naru jahannam la uyaqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika nazzi kulla kafur wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir fazuku famaliz zalimina min nasir innallaha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimun bizatis sudur huwallazi ja'ala lakum khalaifa fil ard faman kafara fa alaihi kufruh wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqtan wala yazidul kafirina kufruhum illa qasaron. Qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah azuni maza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min
bal iya iduz zalimuna ba'dum ba'dan illa gururon. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di innahu kana haliman ghafuron. Artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui dan maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih sendiri, yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapatkan surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azab. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, Bukanlah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Sungguh Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia maha mengetahui segala isi hati. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka, dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya menambah kerugian mereka belaka. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkan kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai peran serta dalam menciptakan langit, atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjanjikan tiupan belaka kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah yang maha menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia maha penyantun, maha pengampun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Terlebih dahulu tentu kita layak untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih menakdirkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, teriring doa jazakumullahu khairan kepada keluarga besar Bapak Haji Toto Asbari yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Tadi saya mendengar sayup-sayup sampai nampaknya MC menyampaikan ucapan Id Mubarak teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum, dan ini agak unik karena ucapan tahniahnya disampaikan di dalam bulan Dzulqa'dah. Dan ini nampaknya menunjukkan bahwa ini adalah perjumpaan awal selepas kita melaksanakan ibadah saum. Untuk itu saya pun mengcopy paste apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Saya pun menyampaikan Id Mubarak teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu akan dicatat sebagai amalan solihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-28 yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menginformasikan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita, kita akan mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Dan kalau kita melihat urutannya itu adalah mati, lalu kemudian hidup, lalu kemudian mati, dan berakhir dengan hidup. Jadi ternyata bagi orang beriman itu, akhir dari kehidupan itu bukan kematian, tapi kehidupan yang justru lebih hakiki dan lebih abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa keyakinan ini tidak hanya diyakini oleh umat Islam, tapi diyakini juga oleh umat-umat yang lain, terutama oleh agama-agama yang terlahir dari kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam bahasa Karen Armstrong disebut sebagai the Abrahamic religions, agama-agama yang terlahir dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, dikarenakan ujung dari kehidupan ini adalah kehidupan, maka mari kita menghujamkan keyakinan bahwa selepas kematian kita pasti itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses evaluasi itu dalam pandangan Islam disebut sebagai yaumul hisab dan bisa juga disebut sebagai yaumul mizan. Ketika seluruh amal kita akan dihisab, bimakna dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikala seluruh amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang baik amalannya,
maka kemudian ia akan berakhir di surga, dan siapa yang buruk amalannya, maka ia akan berakhir di neraka. Ikhwatu iman yang saya muliakan, perlu saya sampaikan bahwa dalam proses kehidupan kita itu pasti akan memiliki jatah usia. Makanya kita semua yang hadir di sini ini dipastikan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan proses kembalinya itu dihiasi dengan 3 misteri. 1 misteri waktu, 2 misteri sebab, 3 misteri tempat. Kita yang ada di sini ini nggak tahu kita akan meninggal karena apa, di mana, dan kapan waktunya. Tentu keinginan kita adalah kita pengen meninggal dalam keadaan terbaik. Sok aya pan ibu-ibu noto sepuh, Ustad abdi mah hoyong ngantunkeun teh nalika salat tahajud. Sigana nikmat hari tahajud tara. Ya teh lamun aya jalmi ngadua kitu ka malaikat, nun Gusti cabut nyawa abdi ku para malaikat Allah nalika simkuring nuju tahajud. Tapi tahajudna tara tah nu kitu teh doa anu ngalieurkeun malaikat. Sok ya. Jadi kita nggak akan tahu kapan kita akan meninggal. Tahun yang lalu saya ditakdirkan oleh Allah ngurus jemaah haji Persis. Totally jumlahnya 721 jamaah. Di antara 721 jamaah itu yang menginap dengan saya di hotel yang kemudian satu maktab dengan saya itu 221 jamaah. Di antara 221 jamaah itu ada seorang ibu sepuh namanya Ibu Hajah Narsani. Ini peristiwanya unik. Beliau sejak di Indonesia, tepatnya di Cimahi, itu setiap 2 minggu sekali itu sudah cuci darah. Kondisinya nggak sederhana, tapi karena dia pengen berhaji, dia berikhtiar semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesehatan. Akhirnya dia terbang. Beres wukuf di Arafah, itu artinya dia sudah menyelesaikan rangkaian penting ibadah haji. Dia lalu kemudian tumbang. Setelah tumbang, kemudian beliau disimpan di Arafah, di rumah sakit di Arafah. Selepas itu lalu kemudian kami kehilangan jejaknya. Dan kami baru menemukan kembali beliau 2 pekan selepas itu, sebelum kami berangkat ke Madinah. Kondisinya di ruang ICU, menurut dokter kemungkinan hidupnya hanya kurang lebih 18-20%. Saur dokter. Sehingga mau tidak mau saya sebagai orang yang juga percaya terhadap ilmu pengetahuan sains dan teknologi, saya telepon putrinya. Tolong siap-siap, bilih tuang ibu ngantunkeun. Diwaler kumurang kalihna teu sawios ustada eta cita-citana. Jadi di Indonesia mah luar biasa, aya anu cita-cita maot di Mekah. Itu unik. Padahal saya kasih contoh. Ada sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bukan hanya sahabat tapi juga sepupu Nabi. Ketika usianya semakin senja, ia pindah ke Taif. Karena ia pindah ke Taif, didatangi oleh sahabat yang lain. Ya Ibnu Abbas, sekarang usiamu sudah sepuh. Kami memohon kami memohon agar engkau kembali ke Makkah. Agar nanti kalau engkau meninggal, kami lebih mudah untuk mengurus jenazahmu, dan engkau akan kami kebumikan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Apa jawaban Ibnu Abbas? Aku malu. Aku adalah orang yang penuh dengan dosa, dan rasanya tanah suci adalah tanah yang mulia yang tidak layak untuk menerima tubuhku. Saha Ibnu Abbas teh?
Ibnu Abbas teh 8 tahun tos janten guru tafsir. Pinter luar biasa, sepupu Nabi. Ibnu Abbas upami beres ngaos sapertos kieu margi teu acan nikah, ibu-ibu teh ngantri. Kanggo naon? Kanggo ngajantenkeun Ibnu Abbas sebagai mantunya. Jadi dalam bahasa keren, Ibnu Abbas itu the most high quality jomblo. Jomblo dengan kualitas paling keren. Simkuring ngaos di mana-mana teu pernah siga kitu. Beres ngaji teh sugan ibu-ibu ngantri, Ustad kersa kapun anak teu pernah. Ti mimiti bujangan tepikeun ka ayeuna kunaon? Sabab jauh ti Ibnu Abbas. Ya. Nah, singkat cerita, si ibu ini sakit. Banyak alat terpasang di tubuhnya. Tapi qadarullah H-2 sebelum berangkat ke Madinah tiba-tiba bangun, H-1 jag-jag. Itu yang disebut dengan misteri dari Allah, dan itu kemahakuasaan Allah. Dugikeun ka dokter nate kieu, mohon maaf Pak, ternyata prediksi saya salah. Jadi misteri. Aya jalmi jantungnya sudah bermasalah, maot mah teu ku jantung, katabrak mobil. Oleh sebab itu, kalau di sini ada ibu dan bapak yang sedang sakit, terima sakit itu dengan penuh keikhlasan dan katakan kepada Allah, ya Rabb, Engkau menghadirkan penyakit ini di tubuhku karena Engkau Maha mengetahui, hanya akulah yang sanggup bersabar, bersahabat dengan penyakit ini. Tongara sula teh. Namanya getilu dinten nyeri waos, ya Allah nyieun status dina WA. Ya Rob, apa kesalahan hamba? Siga nu heueuh wae. Eta lamun Allah ngajawab era urang diberebetkeun eta dosa. Nah nanti kita bakal mati. Selepas mati kita semua SOP-nya ini pasti akan dibangkitkan dalam usia yang cukup muda, sekitar 20 tahun. Setelah itu lalu kemudian kita akan dihimpun dengan pemimpin di zamannya masing-masing. Ketika Nabi Adam hadir, maka umat Nabi Adam akan menuju kepada Nabi Adam. Begitu juga Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya akan menjadi pemimpin zaman, dan setiap umat di zaman itu yang mengklaim beriman kepada Nabi tersebut itu akan kemudian berangkat menuju pemimpin zamannya masing-masing. Dan sesuai dengan dugaan kita semua, umat yang paling banyak itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu dan bapak, kenapa saya pengen mengangkat tema hikayat para pengikut Nabi? Karena di momentum itu ada peristiwa yang bagi saya peristiwa ini penting untuk kita ketahui. Apa peristiwanya? Peristiwanya ternyata tidak semua orang-orang yang datang menuju Nabi diterima oleh Allah dan Nabi, tapi justru sebagian besar diusir oleh Allah. Diusir. Dan ketika pengusiran itu terjadi, Nabi yang memiliki sifat penuh dengan welas asih memberikan semacam pledoi kalau di pengadilan, pembelaan. Nabi lalu kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, bukankah mereka adalah orang-orang yang mengikutiku, mereka adalah orang-orang yang mencintaiku, mereka adalah muhibbinku, tapi kenapa kemudian engkau mengusir mereka? Kata Allah, lah, tidak. Mereka cuma pura-pura sebagai pengikutmu, padahal tindakan mereka jauh dari apa yang engkau teladankan. Jadi saya perlu menyampaikan, tidak semua orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah itu lalu kemudian akan dianggap sebagai orang-orang yang menegakkan sunnah dan membangun jamaah. Sama juga
Saya dibesarkan hari ini di lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Tesadayana jalmi nu gaduh KTA Persis, Persisdri, pemuda-pemudi Persis, kalakuanana pas jeung kalakuan masyaih orang di Persis. Mentakna tong ngerakeun. Saya pernah tuh nerima kasus di salah satu wilayah Persis. Aya imam bagus banget suaranya, muda, pantes budak teh. Ngimamanana enakeun. Cara menjelaskan Islamnya bagus. Tapi tiba-tiba suatu saat si imam muda ini curhat ka simkuring. Ustad, abdi teh dijadwal di masjid anu kunaon? Ku Persistri Ustad diprotes kunaon? Pedah abdi cenah upami ngimaman taraweh panjang teuing. Saya langsung ngobrol gini, cari jalmana, cari orangnya, lamun geus kapanggih tarik kartuna. Manya aya nu kitu atuh. Sok sapanjang kukumaha ge Bu sing ikhlas. Upami ibu parantos takbir Allahu Akbar, itu artinya selain Allah semua asgor. Selain Allah yang maha besar, semua jadi kecil, termasuk rasa sakit, rasa cangkel, rasa capek, jadi letik. Kunaon? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar. Anggur mah ibu-ibu teh sok tadlah leuwih panjang deui sok kagok aing mah tepikeun ka jam 1 peuting we sok gitu. Nah, setelah itu Bu, Pak, ketika Rasul mendapatkan jawaban itu, lalu kemudian akhirnya orang-orang itu diusir oleh Allah dan ternyata hanya sedikit orang yang dianggap sebagai pengikut dan pelanjut cita-cita perjuangan Rasulullah. Hari ini sebelum tiba masa kita di sana, ayo kita penuhi dulu prasyarat sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada cirinya. Cirinya adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah ke-48 ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang berada di sekelilingnya dan mengikutinya, asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang tegas terhadap kekufuran. Pasti upami ibu miwah bapak maos terjemahan Kementerian Agama, asyidda'u 'alal kufar itu diartikan keras terhadap orang-orang kafir. Tapi kenapa saya memilih tegas terhadap orang-orang kafir? Karena saya khawatir betul kalau bahasanya keras terhadap orang-orang kafir, maka ada sebagian di antara kita yang memahami kita itu harus kasar pada orang-orang kafir. Padahal di dalam fikih dakwah yang disebut dengan orang kafir, mereka termasuk mad'u, objek dakwah kita. Kalau setiap kita ketemu dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, lalu kemudian kita berbuat kasar terhadap mereka, maka yang akan terjadi adalah mereka semakin menjauh dari kita. Makanya harus hati-hati dakwah itu. Ya. Saya kasih contoh. Beberapa pekan sebelum pelaksanaan ibadah Ramadan, saya diundang oleh alumni PPI Benda Tasikmalaya. Seorang perempuan muda namanya Tarisa, bekerja sebagai perawat di Niigata. Niigata itu kurang lebih 370 kilo dari arah Tokyo, Jepang. Saya diundang buat ngaji. Tarisa ngobrol gini, Ustadz, tapi Tarisa teh nggak punya uang buat ngasih ongkos sama Ustadz. Saya bilang Anda ketemu dengan Ustadz yang tepat, karena saya punya ongkos. Ya jadi guru ngaji gitu, tong teu boga teuing duit, Bu, kumaha erek berjuang itu boga duit.
Lamun ustad teu boga duit, komo teu boga gawe salianti ngaji, saya yakin mulutnya itu akan diikat oleh jamaah. Nurut we ke jamaah teh. Ngobrol di nu beunghar, tara ngobrol zakat. Kunaon? Bisi Pak Haji atau Abu Hajina tersinggung, engke teu diundang deui. Ngobrol hareupeun pamarentah teu wani ngritik. Kunaon? Sabab bisi teu diundang deui. Makanya dari dulu Ustadz Abdurrahman Allahu Yarham, beliau dosen di IKIP. Hasan punya perusahaan pemintalan benang dan vulkanisir ban, juga percetakan. Maka saya sering mendorong sahabat-sahabat saya sebagai sesama pendakwah, guru ngaji, kamu harus punya kerjaan. Karena dengan punya kerjaan, punya penghasilan, sikapmu bisa tegak. Saya ngobrol ke Tarisa, emang berapa orang yang ngaji teh? Ada lah Ustadz. Saya lalu kemudian mengabarkan ke KBRI kita yang ada di Tokyo. Dubesnya namanya Pak Heri Ahmadi, orang PDI Perjuangan. Beliau kuliahnya di ITB, tapi unik. Meskipun beliau PDI, beliau adalah orang yang kemudian belajar Islam sama Bang Imaduddin, salah seorang ulama ternama dari ITB, dari Masjid Salman. Saya ngasih tahu Pak, saya bilang Pak Dubes, saya insya Allah bakal ngaji ke Niigata. Kata Pak Dubes, Ustadz sebelum ke Niigata ngaji dulu di KBRI. Karena ngajinya di KBRI, alhamdulillah diongkosan anakku KBRI. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya yakin kalau kita berjuang dalam jalan kebaikan, semesta pasti akan mendukung. Jalan saya. Di Tokyo yang ngaji itu paling hanya sekitar 100-200 orang. Ketika saya datang ke Niigata, yang ngaji 3 lantai penuh. Dan yang mimpin anak muda lulusan PPI Benda, usianya belum 30 tahun. Namanya Tarisa. Saya nanya ke Tarisa, ini gimana orang-orang bisa mau ngaji di tempat ini? Terus dia jawab, Ustadz, Tarisa mah di sini cuma mengamalkan amal-amal yang kemudian dulu Tarisa lihat di Benda dari ustadz-ustadznya Tarisa. Hanya satu hal saja, Tarisa itu prinsipnya kalau dakwah ngikutin caranya ustadz. Apa saya bilang? Ustadz sering ngajarin ke saya bahwa kalau kita dakwah landasannya itu welas asih. Jadi kalau kita dakwah landasannya itu ruhama'u bainahum, cinta terhadap sesama kita. Kalau dasarnya cinta, maka bahasanya pasti santun. Gak seneng kemudian marah-marah sama orang, dakwahna teu bari sosorongot popolotot. Kalimatnya pakai kalimat baik. Sampai kemudian yang unik, sekarang banyak orang non-muslim di Jepang yang kemudian datang ke masjid itu untuk melakukan riset, dan sebagian periset itu atas takdir Allah masuk menjadi muslim dan atau muslimah. Karena apa? Karena asyiddau 'alal kufar dimaknai sebagai tegas pada kekufuran. Ada orang nanya ke Tarisa, Tarisa kenapa sih perempuan di Islam teh harus pakai kerudung, ditutup segalanya? Tarisa jawabannya nggak pakai dalil. Sini ya, aku punya pisang. Nu hiji pisangna dibuka, digolerkeun. Nu hiji pisangna ditutup, milih mana? Kunaon teu nganggo dalil? Sabab percuma ngadalil ka jalma nu teu ngarti Quran. Berdakwah itu harus sesuai dengan bahasa kaumnya. Iya, berdakwah sesuai dengan bahasa kaumnya. Tapi catat, asyiddau 'alal kufar juga bisa dimaknai kita keras terhadap orang-orang kafir. Siapa yang harus keras? Kita kerasi seperti orang-orang Israel dan para pendukungnya yang sampai hari ini memberikan legitimasi pada Benyamin Netanyahu untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina. Makanya kemarin keluarga besar Persis demo. Kenapa kita mesti demo? Nunjukin bahwa kita itu pengikut Rasul. Ciri pengikut Rasul itu asyiddau 'alal kufar, keras pada orang-orang yang memusuhi kita secara fisik. Bayangin Pak, Bu,
kita nggak ngerti kenapa sampai sekarang tidak ada satupun negara di dunia yang membantu Palestina dengan cara yang paling proper, yang paling layak. Sebelum saya ke Jepang, mungkin sebagian yang bersahabat dengan saya di media sosial tahu, saya menjadi perwakilan Indonesia untuk bertemu dengan para pemimpin agama dunia itu di Katedral Mosque di Rusia, di Moskow. Ketemu sama orang Turki, sama orang mana. Waktu itu ada orang Palestina, saya tanya, apa yang paling Anda butuhkan? Dijawab, senjata. Yang mereka butuhkan itu senjata. Kenapa yang mereka butuhkan senjata? Kita ngasih mereka makanan, kita ngasih mereka minuman, bagus nggak? Bagus. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tapi kalau kemudian mereka tidak punya alat utama sistem kesenjataan yang cukup untuk mempertahankan tanah mereka, maka sampai kapanpun bantuan sebesar apapun itu nothing. Akhirnya tidak berharga bagi mereka. Makanya ikhwatu iman yang saya muliakan, kita butuh pemimpin itu yang kemudian tidak hanya keren ucapannya, tapi juga keren tindakannya. Contoh, saya pernah ngusulin. Karena kebetulan saya sama dengan anak saya, pernah belajar hubungan internasional, saya ngobrol gini, kenapa sih kita itu nggak punya ikhtiar? Pak Presiden, nelfon Presiden Mesir, nelfon Presiden Suriah, Perdana Menteri Suriah, lalu kemudian bikin kegiatan pelatihan tentara di wilayah Rafah, perbatasan antara Gaza dengan Mesir. Bawa tuh senjata-senjata kadinya. Kalau ada yang nanya, Ustadz itu ngajak perang nggak? Nggak ngajak perang, kita malah lagi latihan. Tapi kalau senjata-senjata negara-negara muslim yang keren itu disimpan di perbatasan itu, Israel dia bakal mikir, kira-kira saya lanjutin nggak ya? Jangan-jangan kalau saya melanjutkan tindakan keburukan ini, senjata yang ada di perbatasan Mesir dengan Gaza, itu lalu kemudian moncongnya bisa diarahkan menuju ke Tel Aviv. Itu yang disebut dengan diplomasi. Ya, tiap Israel menyerang Gaza, semua pemimpin sama, kami mengecam. Mengecam cukup ke ketua DKM Al-Islah. Teku-duku presiden. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan bersama. Ini yang pertama ya Bu, Pak. Berikutnya adalah ruhama'u bainahum. Ciri pengikut Nabi itu yang kelak akan dibersamakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah adalah mereka orang-orang yang kemudian terbiasa saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Makanya di Islam itu banyak sekali dalil-dalil yang terkait dengan cara kita mengekspresikan cinta kepada sesama. Saya kasih contoh. Kalau Anda datang ke pengajian, biasakan mengisi tempat kajian yang paling depan dulu agar teman Anda yang datang belakangan itu lebih mudah memasuki tempat kajian. Itu adab Islam. Ustadz nah ka tempat pangaosan unggul henteu kaasup kana angkot. Muslim dan atau muslimah yang baik itu kalau masuk angkot eusian nu paling lebet heula. Ima paribasa da abdi mah caket, da abdi mah caket. Kabeh ngagarunuk deket jalan keluar, ari pas katincak ngambek. Ari sia panon teh di mana? Nggak bisa gitu. Nih Pak, Bu, Islam itu punya Quran. Qurannya 6.236 ayat. Yang 6.236 ayat itu semuanya intinya mengajarkan kebaikan. Tapi orang gak bakalan falling in love with Islam, gak bakalan jatuh cinta sama Islam kalau kemudian prakteknya kita gagal mempraktekkan 6.236 ayat itu. Jadi saya minta yang ngaji di Taklim Asbari ini kalau naik angkot harus jadi teladan. Sok kalebet. Ada yang datang mangabu, calik, mangabu, linggi. Pas keluar sing hati-hati, hatur nuhun kasadayana, assalamualaikum. Pantes. Malahano pas keluar tadi hitung genep 7 13 Pak, iya kanggo 13 jalmi.
dipangmayarkeun ku ibu bapak. Engke teh kan bakal naros ari eta cenah ti mana? Oh eta teh jamaah taklim asbari. Jadi jalma teh engke teh naik angkot teh nungguan saha? Nungguan urang. Da sok dibayaran. Ya. Coba ruhama'u bainahum. Kemarin ketika kita melaksanakan saum itu diakhiri dengan tanda cinta. Tanda cinta untuk siapa? Tanda cinta untuk kaum papa. Bagi mereka yang fakir, yang miskin, itu mendapatkan kebahagiaan di akhir Ramadannya, di awal Syawalnya. Dari mana kebaikan itu berasal? Kebaikan itu berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf kita. Ya. Kamari malayar zakat deh. Zakat naon? Ya Allah teh. Mayar zakat fitrahna nu sabaraha? Sok. Raoseunana Bu zakat mah benten sareng salat. Salat nuju sumanget subuh, urang 4 rakaat dosa teu? Dosa. Tapi upami zakat fitrah kedahna 2,5 kilo, urang 3 kilo kenging teu? Kenging. Sok. Ya. Biasa kental asbari batur 2,5 kilo, urang mah 3,5 kilo. Teteh raresepeun. Katingalinya cenah eta mah napak cenah ngaji teh. Tahu Bu, kenapa banyak orang yang masih banyak mengkritik orang-orang yang datang ke pengajian? Alasannya cuma satu sih menurut saya. Bukan kajiannya kurang keren, tapi mungkin sebagian publik memandang orang yang ngaji itu tidak bergeser perbaikan akhlaknya. Mohon maaf ya kalau kalimat pipis di viaduk coba. Sugahan ku satpam teh digantung henteu. Diantep we mata ka satpam viaduk kieu bae ari hayang kiih makeun bae. Ampihan ngan beres pipis omat tong diheureuyan. Da sagala kamaksiatan ge punten ini mah serius. Diawali dari heureuyan dan coba-coba. Matakna kana kamaksiatan mah teu kudu dites. Ustaz saya mah pengen tahu bener enggak minum arak teh memabukkan? Teu kudu. Bet kudu dites. Lamun kitu sim kuringnya ngobrol kieu, lamun hidup teh yakin arak bisa memabukkan, sok atuh kieu we. Sim kuring ge hayang yakin bener teu lamun jalma lumpat atau melompat ti lantai 13 ka handap bakal maot cobaan ku sia. Ingat, dalam hidup itu tidak semua hal harus dicoba. Enggak usah. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Berikutnya adalah tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Para pengikut Nabi itu nampak sujud, ruku di hadapan Allah untuk menggapai keridhaan Allah. Jadi cirinya dua. Orangnya senang ruku dan sujud, dan orang-orangnya senang untuk menggapai keridhaan Allah. Ruku dan sujud sudah sering saya jelaskan. Sekarang keridhaan Allah. Kita itu dalam hidup, kalau nggak pengen mudah lelah, cari ridho Allah. Saya sering ngobrol ke sesama teman asatid, omatnya lamun dakwah niatna henteu menggapai keridhaan Allah, niscaya bakal tereh capek. Contoh, aya guru tajwid memperkenalkan hukum-hukum tajwid. Nun mati menghadapi kaf ikhfa, nun mati menghadapi ba iqlab, nun mati menghadapi mim idgham. Eta aya ibu-ibu diajar ti tahun 88 tepikeun ka tahun 2025 anger we teh nyaho. Eta lamun ustadna tidak menggapai keridhaan Allah pasti geus eureun ti baheula jadi guru ngaji. Percuma cenah saya mah. Atawa ka bapak-bapak. Bapak-bapak teh sok diajarkeun Bu berbagai macam jenis salat. Bapak beres wudu aya syukrul wudu.
Tapi lamun tos syukur wudu teu tiasa tahiyatul masjid. Matakna bapa upami ka masjid pilihanana dua, bade syukur wudu, bade tahiyatul masjid. Beres gitu ada sholat rawatib di beberapa titik waktu sholat. Tapi aya jalmi teh yang pengetahuannya bagus, dia ngerti tentang hukum-hukum itu, tapi tara ngalakonan. Tepikeun ka lamun sholat fardu ge si eta mah istiqomah masbuk. Tapi kan tetap kita hargai. Sim goreng masuk takjub eta ningali asatid anu ngawuruk, anu ngawulang di fiade. Ustadna mah rapih di luhur. Pakaiannya rapih, keren. Khusyuk ngalaksanakeun, khusyuk maparin pangawasan. Nah, ari nu ngadangukeunana utama nama eta kono hanapeun real. Bari cacamuilan eta ngahakan sate. Kalau ibu bapak nanya, Ustad nah teu kenging abdi pami ngaos bari barang tuang mangga teu sawios. Tapi pan ari di viadek mah teu kabayang, Bu. Jabat teu katingali. Jabat sate mah asana teh riweuh gitu kan. Cik atuh dina bab eta mah urang teh kedah mengedepankan adab. Ya. Eta lamun teu ridho pasti geus areureuh. Dulu tuh saya ingat betul dari mertua saya Ustaz Demon Sastra Negara, apa sok miwuruk kasim kuring, lamun hidep dititah ngaji, diulem ngaos kamana wae salila hidep sehat datang. Lamun hidep gering salila bisa ngoronang tetep kudu datang. Kunaon apa nyarios gitu, jalaran pun bapak ngadongengkeun kumaha Ustad Abdurrahman, Ustad Sudibya, Ustad Abdullah tiap akhir pekan nganggo motor nguriling ka Subang, teras ka Sumedang, ka Majalengka, ka Ciamis, ka Tasik, ka Garut, uih deui ka dieu. Ngaos ka saha? Harita maneangan punten, mengutip saja kalimatnya. Harita maneangan ceuli nu daek ngadengekeun Quran jeung sunnah gese. Ayeuna mah jamaahna tos disayogikeun sapertos dinten ieu. Jamaahna tos disayogikeun ku Pak Haji Toto, ku Asalman, ku Asidik. Tos disayogikeun sim kuring ngan ukur dongkap ka ieu patempatan, nyepeng mik teras cumarita babari. Matak lamun teu datang kacida. Nah, ayo kita mencari keridhaan Allah. Sama ibu-ibu juga. Ustad kumahanya supados abdi tetap semangat ngaos, ibu niatna mencari ridho. Lamun ibu niatna pinter, ibu stres. Da teu katingali tina wajah-wajahna teh teh. Ngaos mah sering, tapi nambah pinter mah kan teu pati urang teh nya. Sok lamunnya serius pangaosan ieu. Saya usulin kumaha lamun engke mah pangaosan teh agak ilmiah. Sebelum kajian disampaikan temanya, aya pretest heula, lalu kemudian saya ngaji, beres gitu saya ngasih post test. Da insyaallah ngurangan itu nu ngaji teh. Teu balik pengajian teh mahnya aya ujian. Jadi kenapa ibu bapak datang? Sederhana, nyari ridho Allah. Mudah-mudahan dari tapak-tapak langkah yang kita lakukan menuju ke tempat ini dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah sebagai amal soleh bagi kita semua. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Berikutnya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalau kita pengen disebut sebagai hamba-hamba Allah yang kemudian dikategorikan sebagai pecinta Allah dan Rasulnya, dan kelak kemudian akan diakui sebagai pengikut Rasul, maka hal terakhir yang harus dilakukan adalah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Salat teh kedah gaduh tapak dina perilaku urang. Misal kan aya kalimat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang sebetulnya kalau dia sholatnya benar, dia akan menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Lamun anu sholat di Istiqlal bener KB, maka saya yakin betul indeks persepsi korupsi di Republik ini dari tahun ke tahun bakal membaik. Ari ieu mah henteu. Sholat panghareupna, korupsi pangsuhudna. Kan problem.
Kenapa ada problem kayak gitu? Karena sholatnya nggak berbekas dalam kehidupannya. Nih, nya, iya mah tengah ngodalil, iya mah kirata. Dikira-kira, tapi nyata. Takbir itu unik. Takbir itu diawali oleh sebuah gerakan yang secara general, gerakan ini disebut gerakan yang menunjukkan kepasrahan. Ibu datang ke negara manapun, kalau ada orang dikejar oleh polisi, di titik dia tidak bisa melakukan apapun, dia disuruh untuk angkat tangan. Maka gini, sholat diawali dengan mengangkat tangan dan ditafsirkan oleh sejumlah ulama sebagai bentuk kepasrahan kita pada Allah yang maha mengatur kita. Jadi lamun orang sholat sapoe 5 kali, maka itu nunjukin di 5 momentum itu kita yakin hidup kita dipasrahkan sama Allah, kita bertawakal kepada Allah karena kita yakin Allah nggak bakalan menzalimi kita. Oleh karena itu saya sering bilang, kalau di sini ada yang seneng galau, punten, itu teh menunjukkan kita belum jadi hamba Allah yang baik. Nah, abet kudu galau. Pan orang diurus ku Allah. Sim kuring banyak lamun ningali budak leutik dah sapertos tadi lah nya. Murang kalihna asalman, murang kalihna asidik, ngaos di dia. Tanggal 27 Ramadan hulang jentul, ditanya ku bapana, kunaon hulang jentul wae? Galau Pak, kunaon? Teu acan gaduh acuk boboran. Pantes. Pantes. Tapi lamun aya nini tanggal 25 geus kieu. Kunaon nin? Can kabeli baju lebaran. Geuleuh aing mah ningalina ge. Gak usah. Di sini ada ibu dan bapak punya anak perempuan atau anak laki-laki. Menurut ibu dan bapak usianya sudah cukup untuk nikah, tapi belum menikah juga. Gak usah galau. Udah pasti diurus sama Allah. Di sini kalau ada laki-laki menyatakan cintanya, lalu kemudian ditolak, gak usah galau. Biasa aja. Saya sampaikan, mungkin sebagian ibu dan bapak ada yang tidak tahu. Rasul itu pernah ditolak cintanya 2 kali oleh perempuan yang sama. Jadi lamun di dia anu pernah ditolak cintana, bapak-bapak wajar Pak. Tong bora urang nu kaleng-kaleng siga kieu. Rasul ge kantos ditolak. Oleh siapa? Ya hari ditaruh tong melong jawab. Oleh Ummu Hani 2 kali. 1 ketika Rasul tinggal di Makkah, Rasul datang karena jatuh cinta sama Ummu Hani, lalu Ummu Hani menjawab tidak bisa karena ia sudah dipasangkan atau sudah akan dikhitbahkan oleh orang tuanya, dan bentuk ketaatan Ummu Hani kepada orang tuanya, maka kemudian dia nikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Tos Rasul teh tos we. Tos harita teh kan Rasul teh melaksanakan hijrah. Berarti Rasul ngalih ti Mekah ke Madinah. Pada peristiwa Futuh Mekah kan Rasul kembali lagi ke Makkah. Ummu Hani aya keneh. Tos janten rana gaduh murang kalih 4. Rasul tetep resep keneh sumping ka panglinggihanana Ummu Hani. Lalu kata Nabi, ayeuna makan tos nyalira. Teu aya kewajiban kasasaha. Ari sanes kanu janten murang kalih mah. Kersa teu ka abdi saur Rasul. Jawaban Ummu Hani kumaha? Henteu. Kunaon henteu? Rasul diberikan jawaban yang indah oleh Ummu Hani. Mohon maaf wahai Rasul. Aku itu sekarang usianya sudah semakin menua. Anak-anakku, waktuku dihabiskan untuk mengurus anak-anakku, tenagaku habis untuk 4 anakku, sehingga aku khawatir tidak bisa melayanimu. Jadi ciri perempuan solehah mah kieu Bu, tahu diri. Bayangkeun lamun ibu geus jadi rana, anak 4 eueuh nu ngurus, datang Nabi, kira-kira ditampa moal.
Sahur Nabi teh ka ibu teh kersa, cek ibu teh gaspol, kan gitu. Ya Allah. Itu mulianya Ummu Hani. Itu mulianya Ummu Hani. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang saya muliakan, ayo kita mempraktekkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita, ya. Nah, lalu kemudian sholat itu takbiratul ihram. Kalimatnya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sekali lagi artinya kalau kita sudah masuk dalam peristiwa sholat, maka kita harus punya keyakinan di luar urusan sholat semua urusan itu kecil. Makanya kan banyak kisah-kisah yang agak unik ya. Contoh, ada kisah unik, ada sahabat yang sedang kemudian sholat di panah, tapi kemudian dia tidak merasakan kesakitan yang luar biasa. Kunaon margi hatena manteng ka Allah. Matakna ibu-ibu paminuju sholat tos we. Segala sesuatu teh jadi kecil. Ieu mah aneh ongkoh tos takbiratul ihram, ari pikiran jalan-jalan kemana-mana. Jangan ya. Allahu Akbar langsung fokus. Ieu mah Allahu Akbar ningali we ieu sajadah tinggalian. Ieu teh kemang naon. Makanya saya sering menyarankan kalau kita melaksanakan sholat, kalau kita beli sajadah, ini mah saya ya, yang imannya tipis, yang konsentrasinya nggak bagus, saya selalu memilih sajadah yang kemudian tanpa gambar apapun dan polos. Eta teh langkung rineh. Meskipun sekali lagi tidak jaminannya, dari anu ngaco pikiran nama warnana polos, warnana teh hejo kieu we. Hejonya. Ieu teh siga bendera Persis, Muhammadiyah, NU. Ieu ge ketang siga PBB, siga P3, siga PKB, kabeh di pikiran. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak yang saya muliakan, tong heureuy ieu teh keur ngaji der ditarikan. Ayo kita fokus ya. Lalu kemudian dalam sholat itu ada yang keren Pak Bu. Sholat itu dalam bahasa kerennya itu mengajarkan kita egalitarianism. Apa egalitarianism itu? Di dalam sholat orang itu diposisikan dalam posisi sejajar. Matakna upami Ustad Sidik Amin Allahu Yarham kapungkur ngimaman sholat, di pengkerna teh unik, ada Ustad Usman Solehuddin, ada Ustad Ikin, didinya aya Mang Enang. Mang Enang jeung Ustad Usman jeung Ustad Ikin tebih sakofa Islamiana, tapi sajajar. Sugan anggota Dewan Hizbah di saf pertama, para ketua bidang di saf kedua, kabidgar di saf ketiga, anggota di saf kelima, simpatisan di saf keenam, yang tidak simpatisan silahkan di luar, kan begitu. Nah ini juga tolong nilai sholat ini praktekkan dalam kehidupan keseharian. Tong resep ngabeda-bedakeun batur. Kamari cenah Pak Gubernur kadienya bade ngalereskeun panglingihan. Aya Pak Ara kadieu mawarar sirait. Aya Kang Farha. Ya, upami aya pejabat, gubernur, sareng aya pejabat RT, bisa nggak kita memberikan penghormatan yang sama? Aya wali kota kadi Pak Wali damang, rengkuh sebagai bentuk penghormatan kita pada orang. Datang RT, urangnya gitu Pak RT damang. Ieu mah ari ka gubernur, Pak Gubernur damang, ari ka RT teh cager. Nggak boleh, nggak boleh. Ulah gitu, ya. Ari kanu beunghar urang teh mani dedepean, mani hormat luar biasa. Nah, ari kanu teu boga urang teh mani tiis pisan. Jangan seperti itu ya. Berikan penghormatan yang sama.
Dulu saya masih ingat betul, terakhir saya keluar dari Gedung Negara Pakuan selepas kurang lebih 5 tahun ngurus kegiatan keagamaan di rumah dinas Pak Gubernur dengan istri. Eta satpam teh narangkep sim kuring. Teras aranjeunna teh nyarios kieu, Ustad engke deui aya teh nya nu siga kieu kunaon gitu. Da Ustad mah nepangan Pak Gubernur sareng nepangan abdi teh sami rengkuhna sakitu. Saya ngobrol ini tuh ajaran Bapak. Bapak itu ketika saya sekolah SD, saya itu diwajibkan suntangan pada kepala sekolah, guru, dan pembantu sekolah. Kunaon siga kitu ngajarkeun Islam memang gitu. Makanya ada kalimat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang membuat kita mulia itu bukan karena jenis kelamin kita, bukan karena asal usul kita, bukan karena ras kita, tapi karena ketakwaan kita. Jadi biasakan menghormati orang dengan cara yang sama. Ikhwatu iman yang saya muliakan, dan terakhir sholat itu diakhiri dengan salam. Salam itu adalah bentuk komitmen kita untuk menghadirkan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan pada siapapun. Oleh karena itu saya minta kepada ibu dan bapak, tolong beres ngaji itu tunjukkan akhlak mulia. Jangan pernah ngancam-ngancam orang. Jangan pernah kehadiran kita itu membuat orang lain itu merasa terganggu. Ya. Saya seneng tuh dulu ada seorang menteri nuka mana-mana upami ngo rider, dipaksa ngo rider, dia bilang ke ridernya, tolong lampunya dimatikan dan tolong suaranya diheningkan. Anu keren Pak Bu, sanes diurang di Inggris. Di Inggris mah Perdana Menteri di Downing Street nomor 10 angkat ke gedung parlemen tara nganggo kendaraan pribadi, tapi naik MRT, pami diurang mah naik kareta calik sami sareng penduduk yang lain. Teu ngariweuhkeun. Urang mah tiap aya ke kentong negara rek ngaliwat pagarsih teh kudu diberesan, kudu disarisi. Kadang mau zaman baheula mah komo barudak SD teh kudu kahareup nyekelan bendera. Sim guring kabungkur gitu Pak Harto sumping kana acara Muktamar NU di Cipasung. Eta sim kuring 3 jam genep kudu nyekelan bendera merah putih. Pak Harto ngaliwat jam 10. Teu lieur kumaha. Matakna di dieu nya upami murang kalih putu ibu aya nu janten presiden teu kudu siga kitu. Keun. Ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari naros naroskeun perkawis jakatnya nu kamari. Siap. Teh kalembur terus naroskeun terus dibagi-bagi we. Terus saur anjeunna teh di bumi teh aya sisa eta jakat teh gitu anu amilin. Terus abi teh naros nah sisa aya naon? Itu aya nu bade meser cenah kanggo mayar ustad gitu. Jadi si Jakarta teh disimpan terus kanggo engke gitu, kanggo mayar ustad-ustad mun aya pangaosan. Tapi entos sakampung eta terus dipasihan gitu. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab ya. Yang paling terikat waktu pemberian dan penggunaannya itu hanya zakat fitrah. Selain zakat fitrah itu lebih lentur. Jantan upami zakat fitrah dibagi ke dana waktosna jelas kan. Ba'da subuh satu acan jalmi angkat ke tanah lapang. Nah itu diberikan. Tapi kalau kemudian yang disisakan itu adalah bagian dari zakat tijarah atau zakat mal ya secara umum, tentu boleh, mangga wae. Tiasa. Ayeuna sapertos kieu, aya nu masihan zakat di luar zakat fitrah, jumlahnya misalkan punten rada ageung 10 miliar. Nah kedah diseepkeun sadinten. Nya henteu upami dibangun sakola tiasa genep sasih teh pembangunanana. Berarti boleh ya.
gitu. Sip. Ya Ustaz. Ya, siapapun Anda, saya sudah mendengarkan suara Anda. Terima kasih. Sama-sama. Nyasok. Ustaz, Ya. di dalam hal tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz mengenai Apa? perjuangan kita ini, Ya. yang mana kita itu pada saat ini sedang diuji dengan berbagai macam ujian, Oke. di antaranya yaitu semacam fitnah yang tadi. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita agar memahami dalam segala sesuatu yang terjadi di umat Islam, terutama yang mengenai fitnah itu, harus bagaimana kita untuk menunjukkan bisa melawan dengan fitnah yang itu. Nah, kemudian Ustaz, di dalam sholat yang tadi, yang sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan poin yang kelimanya itu adalah kita harus melaksanakan nilai-nilai dari sholat itu sendiri. Nah, kemudian di dalam hal itu banyak sekali tantangannya. Bagaimana kita agar bisa beristiqomah dan bisa melaksanakan nilai-nilai sholat itu, sehingga sholat itu terbuktilah menjadi satu amalan yang menolak kemungkaran dan bisa menyuruh kepada kebaikan. Itu saja Ustaz barangkali. Terima Baik. kasih. Sama-sama, Bu. Satu, terkait dengan bagaimana caranya kita menghadapi fitnah akhir zaman. Ini aja lah ya. Rasul itu kan sebelum wafat udah ngobrol. Kalau kita komit dengan Quran dan Sunnah, maka insya Allah kita tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Tersesat untuk selamanya itu juga artinya kita bisa akan menjawab semua tantangan zaman. Makanya saya sering bilang kalau sekarang umat Islam terpuruk, itu menunjukkan ada jarak antara kita dengan praktek ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Quran dan Sunnah. Punten ya punya sanes jeung sieuna. Saya menemukan rumusan baru, Pak. Rumusannya sederhana gini. Saya mau tanya, Bapak Ibu pengen nggak ngobrol dengan Allah? Pengen. Pengen kan? Gimana caranya kita ngobrol dengan Allah? Ya kita baca Quran, karena Al-Quran itu kalamullah. Iya memang rada sieun simpulanana. Lamun Bapak Ibu teresep maca Quran, dalam banyak hal mungkin kita akan nganggap orang teh horeaman. Tapi coba lamun orang yang mutanu sanes, boa-boa Allah geus teresep ngobrol jeung urang. Al-Quran itu kan kalamullah. Allah ngomong dengan kita. Terus kita udah jarang baca Quran. Di satu sisi mungkin pedah orang horeaman, tapi di sisi lain coba kumaha lamun simpulanana Allah tos teresep ngobrol jeung urang sabab ningali kalakuan urang siga kieu patut, urang terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Makanya coba baca Quran. Saya bakal kasih hadiah agak besar, 500.000. Tapi harus jujur. Siapa di antara Bapak di sini yang tahu? Tadi malam istri Bapak terakhir bacaan Qurannya di juz keberapa? Suratnya surat apa? Ayat keberapa? Ya? Gitu kan? Bapak-bapak, untung ini anak muda. Bapak tahu kenapa saya nanya gitu? Karena banyak di antara kita yang ngomong dengan gagah mengatakan bahwa kita itu pengen membentuk baiti jannati, tapi Quran jarang diperdengarkan di rumah kita. Ini membuat muhasabah semua. Tadi itu bapak-bapak sanes? Oh udah nikah, udah punya anak? Oh iya, nanti kalau udah punya anak laporan lagi ya. Didoakeun pisan Bu, jaba budak teh soleh bager ya mah. Insyaallah ya. Kula? Oh mantuna Pak Toto. Pantesan teh siga asal man ieu mah siga leuwih bager. Oke, yang kedua tentang istiqomah. Bu mau nggak jadi orang istiqomah? Nah ibu itu sebetulnya salah satu prasyarat istiqomahnya sudah ada.
Kumaha cara orang istiqomah? Urang ngabatur ngadulur jeung jalma anu takwa. Nih ya, susah istiqomah teh. Jadi jelema bener teh hese. Kumaha carana urang jadi jelema bener? Urang ngabatur jeung jelema bener. Kenapa itu bisa membuat istiqomah? Bayangkan kalau ibu punya geng 5 orang, anu 5an teh teresep ngagosip. Ibu resep ngagosip ge moal aya batur. Cek ibu teh, apal teu? Gubernur kamari kieu. Cek nu lain teh, gibah. Ibu repeh. Tapi lamun anu 5 resep ngagibah, ibu henteu. Wah, keur galecok cek si ibu teh, kieu we. Kunaon maneh repeh we nyeri huntuna? Henteu abdi mah. Abdi mah pedah terang we gibah teh eta teh dosa. Oh gitu, cek saha? Nya eta we abdi mah sok ngadangukeun pangaosan. Ih, cek nu 5 teh si eta mah teu gaulnya. Ibu, mungkin hari pertama ibu masih kuat. Hari kedua ibu masih kuat. Hari ketiga pilihannya cuma 2. Ibu milu ngagibah atau ibu keluar dari komunitas itu. Keluar dari komunitas. Nah, pan ari nuju ngaji mah siga nu arenya urang teh kabehana teh. Sok Pak siga urang lah keur siga barudak ngora nu resep mabok, nu 5an resep mabok, nu hiji henteu. Eta teh rada hese nu hiji teu mabok teh. Ya minimal lah sasloki 2 sloki manginum eta teh kitu. Makanya harus hati-hati ya. Nah yang kedua, orang istiqomah itu selain punya teman yang banyak, yang kedua, dan simpulan Imam Al-Ghazali sederhana, kalau orang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan kemaksiatan. Matak nasok dinten ieu misalkan Ahad, tadi ka viaduk, ayeuna ka dieu. Terus di dieu tong ngaos deui, Wih nya tong ngaji deui. Meni resep-resep teh ngaji teh cek bapak-bapak teh ka ibu-ibu teh. Ari mama teh resep ngaji atau menghindari gegeroh jeung nyese teh. Jadi sibukkan diri dengan kebaikan. Yang ketiga, memang ini mah agak sifatnya agak imanen ya. Keterkaitannya dengan iman kita. Ya kita harus melakukan riyadhah. Gimana caranya Allah selalu hadir di dalam hati kita. Saya mau tanya, ada nggak sih larangan kalau kita sedang nyetir, lalu kemudian kita mengumandangkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dilarang tuh? Boleh nggak kita melakukan itu? Boleh, gitu. Sok teu nanaon. Ya sekali-kali menyetel di mobil gitu nanaon statue gitu. Teu nanaon. Da urang teh resep kana musik sesekali mah. Tapi di luar itu tolong isi juga dengan kebaikan. Saya senang kalau datang ke negeri-negeri Timur Tengah, terutama di dekat kampus-kampus ternama, lalu kemudian datang anak-anak mahasiswa naik ke dalam bis, mereka lalu kemudian berdiri sambil membuka Quran kecil, pantes. Karya mirip dina beus di urang karya nya. Gitu. Nyatu naon pan sigana teh Qur'ana dina HP-nya. Sigana. Gitu ya. Oke. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Tadi sudah disinggung masalah toleransi di dalam Islam. Kebetulan hari Selasa kemarin di Cibadak hadir wali kota untuk meresmikan kampung toleransi. Luar biasa. Namun sebelum acara itu diadakan kemarin Selasa, kami diundang semua DKM masjid yang ada di Kelurahan Cibadak, gereja-gereja diundang, vihara-vihara diundang. Saya agak khawatir, saya bilang saya harus ikut karena ini semua mengundang masalah agama. Biar kita nanti di sana akan menanyakan prinsip apa yang mereka lakukan, poin-poin mana yang mereka lakukan untuk membentuk kampung toleransi. Karena diundang semua yang agama-agama. Khawatir nanti ada toleransi agama. Ini yang sangat ditolak oleh Islam. Akhirnya pemaparan sudah dilakukan semua oleh lurah, baru kemudian ada ketua kerukunan beragama ya, yang apa namanya saya istilahnya nggak tahu. Kebetulan lurah salah ngomong
Mungkin dia salah ngomong atau memang sudah jadi bagian dari makna toleransi, kampung toleransi. Bahwa nanti suatu saat kita akan membentuk panitia bersama. Naudzubillah. Membentuk panitia bersama untuk perayaan-perayaan keagamaan. Akhirnya dibilang sekarang kita membentuk panitianya dari semua gereja-gereja, masjid-masjid. Saya bilang maaf Pak Lurah, sebelum dibentuk saya mau ngomong dulu, mau nanya dulu. Sebenarnya dasar apa pembentukan toleransi, apa kampung toleransi ini? Ada poin-poin, ada draft-draftnya enggak? Kalau seandainya ada beberapa poin-poin itu saya masih bisa mempelajari mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Karena tadi sudah bicara seperti itu, maaf. Islam itu sudah tegas, coba perhatikan contoh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diajak oleh pamannya Abu Thalib, seorang kafir. Pertama memberikan jabatan segala macam, baru kemudian ingin supaya ketika pelaksanaan agamanya, agama orang mereka bareng-bareng, agama orang muslim bareng-bareng. Saya bilang, makanya kalau dengan begini maaf, saya menolak dan tolong jangan diisi nama saya ke dalam panitia. Akhirnya dibilang, oh bukan begitu maksudnya, bahwa saya salah. Saya bilang nggak bisa kalau seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan saya, Ustadz, begini, sikap yang saya lakukan itu sebenarnya saya memagari orang-orang Islam, karena di sana ada juga yang PJ 14 Masjid Ar-Rusdu sama PJ 16 yang Masjid Al-Hidayah yang di Jalan Pagarsi, orang-orang Persib semuanya diundang juga. Saya bilang kita harus memagari diri. Kalau seandainya tujuannya sudah melenceng, mending kita tolak mentah-mentah. Nah pertanyaan saya, sikap saya seperti itu pantas enggak Ustadz? Baru kedua, orang yang hadir pada saat peresmian, terutama orang-orang muslim, berdosa ke apa enggak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, saya jawab dulu dari pertanyaan yang kedua ya. Kalau Bapak hadir di pertemuan kemarin berdosa enggak? Jawabannya enggak, Bapak berpahala. Karena Bapak memenuhi undangan dari ulil amri. Bahkan Bapak sebetulnya berpahala banget karena Bapak sudah berikhtiar memagari akidah umat. Kan kalau Bapak nggak ada, nggak bakalan ada yang bicara kayak gitu. Dan semua orang akan terlena dengan makna toleransi yang bagi saya dalam konteks membangun panitia bersama peringatan hari-hari keberagamaan yang melintas iman, bagi saya itu bermasalah sekali, Pak. Jadi gini, yang kedua, boleh nggak kita membangun kampung toleransi? Boleh, dan Nabi pernah membangun kampung toleransi. Kampung toleransi itu namanya Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah itu kampung toleransi. Tapi prinsip toleransi kita itu dibatasi dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau maksud Pak Wali dan yang lain agar kita hidup rukun dengan tetangga, bagus. Dan saya sering bilang, kan selama orang gaya orang bager kan. Tara kumaha kanu beda kan gitu ya. Kalau misalkan jamaah di sini meresan gang, bebersih gang, bebersih jalan, lalu kemudian kita membersihkan kali dengan orang yang berbeda keyakinan, boleh nggak? Boleh. Tapi ada batasannya, tidak boleh melintas ranah iman dan ranah agama. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Bapak sudah benar, dan saya berterima kasih, kita semua patut berterima kasih kepada beliau karena beliau sudah berikhtiar memagari akidah umat. Jangan kedah taraptinya tetapnya. Saya kasih contoh ya, Saya ketika mimpin Jabar Bergerak itu ada salah satu anggota saya itu pendeta perempuan, pinter pisan. Suatu saat beliau ngundang saya bicara tentang kerukunan. Saya datang ngobrol tentang kerukunan. Lalu kemudian tiba-tiba beliau menyampaikan, Ustadz nanti di akhir acara mohon perkenan memimpin doa bersama. Saya jawab, mohon maaf saya tidak bisa melakukan itu. Karena kita seperti nelpon itu beda provider. Kan gak bisa. Tapi ingat ya Mbak ya, karena perempuan ingat ya Mbak ya, bukan berarti saya membenci Anda.
Tapi khusus untuk persoalan ini, mari kita sama-sama menjaga keyakinan kita. Gitu. Kan orang tidak pernah memaksa ya, saking pengen kelihatan toleran gitu orang-orang non muslim pas Idul Fitri terus ditah marake gamis pan henteu. Nya itu lamun pas Natal nya teu kudu nitah pagawe-pagawe anu muslim nganggo topi Santa Claus. Itu yang disebut dengan toleran ya. Jadi gitu Pak ya. Top. Sok. Padahal mati dia mangare bos, bos. Siap. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini kaitan tentang fungsi masjid, Ustaz, di dalam Islam itu sebetulnya ini pengalaman pribadi sih, Ustaz ya. Saum Ramadan kemarin karena pas azan maghrib gitu, Ustaz, saya mampir ke salah satu masjid gitu, di tengah kota Bandung gitu kan. Mungkin karena saya terlihat asing gitu ya, saya mengalami pelayanan yang kurang enak lah gitu, Ustaz gitu ya. Biasanya gitu kalau masjid yang dekat kita gitu, yang udah biasa kita datangi kan minimal ada istilahnya tuh ada pelayanan lah gitu dari marbot atau ada jamaah di sana, ada sambutan gitu, Ustaz. Ya ayo ngiring atau kumaha gitu, Ustaz. Jadi berkesan saya tuh kayak yang duluan yang didatangi mungkin nggak ada CCTV atau gimana gitu, Ustaz ya. Kencelengnya diamankan gitu seolah-olah gitu lah, Ustaz. Jadi nggak nyaman gitu kita datang ke masjid itu. Hari akang tengah ninja. Ante biasa gitu ngopeci aja cukup gitu. Nah gitu mungkin ini tuh, Ustaz, dibandingkan dengan di kota-kota besar lainnya kayak di Jogja sekarang di media sosial luar biasa, Ustaz ya. Datang jamaah dari manapun itu dilayani dengan luar biasa, ada kafenya segala macam gitu. Sampai orang yang sapar pun diberikan alat tidur gitu kan di masjid di bagian sudut tertentu masjid gitu, Ustaz. Nah itu menurut Ustaz gitu sebetulnya fungsi masjid ini tuh untuk di kota-kota besar seperti Bandung gitu seperti ini tuh apa harus seragam dengan berkiblat ke masjid-masjid seperti itu atau gimana gitu, Ustaz? Baik, makasih. Jadi gini ya, masjid itu ya tempat sujud, itu masjid. Tapi dalam konteks yang lebih luas, masjid itu sebetulnya tidak hanya dijadikan tempat sujud di zaman Nabi, tapi juga dijadikan tempat bagi publik untuk berkeluh kesah dan mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup mereka. Jadi waktu zaman Nabi itu masjid itu keren banget. Aya nu teu kuat mayar SPP, datang ke masjid. Aya nu teu kuat kawin, datang ke masjid. Aya nu teu kuat kawin deui. Tah eta mah teu kudu ka masjid. Ini contoh aja ya, bahwa waktu itu kayak gitu. Termasuk pelatihan perang, membicarakan tentang strategi perang itu dilakukan di masjid. Nah sekarang fungsi-fungsi itu nampak sudah semakin berkurang. Lalu kemudian yang kedua itu studi kasusnya menarik. Jadi ginilah, saya juga harus tolong ya, kita juga harus membangun tafahum dengan masjid itu. Kita juga kan gak nanya apakah di masjid itu pernah terjadi peristiwa pencurian atau tidak. Bisi eta teh ka urang siga kitu teh pedah ngesrudet masjidna aya wae kaasupan bangsat. Jadi ningali sasaha wae anu teu dikenal dianggap bangsat. Itu datang ustad datan buku urang terek ngaji dipelongkeun haye. Non kenceleng di perenan. Aya cek kitu teh bade ka mana ustad? Bade ka mana Pak? Bade ngaos di dieu. Saha abdi teh ustad datan eraeun kan bisa wae gitu. Nah, jadi bagi saya kita harus membangun dulu pemahaman itu, ya. Teu kenging waka langsung kieu ih aing mah mani kieu. Padahal di Jogja mah kitu. Di Jogja ge eta teh nu keren siga kitu teh teu seueur salah sawisna Jogokarian. Da di luar Jogokarian mah mirip-mirip di urang. Nah, makanya ayo kita mulai dari masjid terdekat dengan kita. Masjid teh sing ramah. Tapi kalau masjid ramah dan menyediakan fasilitas, saya minta umatnya juga bertanggung jawab. Contoh, aya masjid bu sae pisan. Eta mah senal nu dianggo ku urang dilebetkeun, teras selama beraktivitas di situ dipasihan senal ti masjid. Senal ti masjidna teh kualitasna teh sae pisan.
Nah eta tiap bulan ka bulan jumlah senal teh jadi kurang. Cek masjid teh urang bager dikiekeun. Nah makanya itu harus saling. Dan bagi saya satu, kalau kita punya masjid, satu pastikan masjid itu nggak eksklusif, everybody welcome. Setiap orang boleh datang ke masjid. Bahkan kalau saya ngaji di sejumlah kota dunia, itu ada yang unik. Kalau saya beres menyampaikan khutbah Jumat di masjid, saya lalu kemudian turun ke lantai bawah, karena di lantai bawah itu sudah ngumpul orang non muslim yang pengen belajar atau bertanya atau mengkritik terkait dengan Islam. Itu udah biasa. Jadi masjid itu harus terbuka. Yang kedua, bisa nggak masjid itu punya sumber pendanaan yang mandiri? Ini penting. Program-program yang tadi disampaikan ya, dikasih tempat tidur, dikasih itu. Lamun duitna eueuh, dari mana uangnya? Siga urang hoyong masihan makan bergizi gratis. KKB budak sakola kan teu cukup karena dari mana uangnya? Sok, jadi kitanya harus rajin bayar zakat, infak, sodakoh, wakaf. Contoh ya, dan lebih baik bertahap. Kalau di sini ada jamaah datang ke masjid saya, di masjid saya itu selalu ada kopi dan teh, dan itu gratis. Kopi susu, kopi hitam dan teh, itu gratis. Rudet awal nama. Sabab sok aya ari gelas bararesi, ari kopina beak berarti eta mah aya warga anu neuteuk tuluy nyana ka panglinggihanana. Sim kuring teh sok rudet tapi kupun bojo teh kieu Pak. Pan memang awalna ge urang teh eta teh infak jang jalma butuh. Perkara jalma nyokot kopina wungkul berarti caina boga. Ayeuna hate teh aya bener oge nya, tapi anger urang teh rudet. Kang Salman, kunaon rudet? Pan aing mah mere ieu teh jang jalma nu cicing di masjid aing mah. Nah gitu. Jadi tetap aja kita juga harus mengelola hati kita ya. Nah yang terakhir, kalau penguangannya sudah bagus, saya minta masjid juga transparan. Ya saya sampein ya, orang Indonesia mah Pak Bu balager, dermawannya luar biasa. Sok saya mau tanya, ari ngadamel KTP gratis atau napi mayar? Gratis. Tapi lamun urang ka Pak RT, urang teh lamun teu mere teh asa dosa. Dan inget, banyak RT yang nggak minta itu, tapi kita anu surti masihan. Kunaon sabab urang mah berehan. Boleh nggak? Saya jawab boleh. Jangan dianggap gratifikasi. Segala teh dianggap teh suap, henteu. Eta mah bentuk kasih sayang lah. Nggak jadi masalah. Anu ripuh Pak Bu, di urang mah saking kubager, tiap dipiriwitan ku polisi, can-can gena naon, osok masihan, artos, ta eta mah lain dermawan sia teh nu kitu mah. Suap eta mah. Nah jadi orang-orang kita tuh dermawan. Bayangin, banyak pertigaan kalau di kampung, di kota Mataram, pan Pagarsi mah kota asalnya, kota pisan ya. Tapi simkuring kan orang Cileunyi. Eta teh seueur pertelon, pertiluan, anu ngajaga nanti sok disebut Pak Ogah. Emot kan? Saya mau tanya, eta polisi sanes? Di sub sanes? Tapi lamun orang ngalangkun sok masih antara? Sok masihan. Padahal teu aya kewajiban cirining urang teh bager. Nyieun masjid di Indonesia eueuh nu teu anggeus. Pasti anggeus. Saya kalau ketemu dengan orang Saudi saya katakan gini, masjid di Anda pasti lebih indah ketimbang di masjid di kami. Tapi Anda harus tahu, dari 100% masjid di kami, 96% masjid itu dibangun masyarakat. Di Saudi dibangun ku raja. Urang mah balager. Tapi kenapa ada sebagian orang anu eureun zakat, infak, sedekah jeung wakaf ka masjid? Alasannya sederhana. Kadang si Agnia teh naros. Ari ieu teh pengelolaanna teh leres atanapi henteu. Tah kita harus memperbaiki itu. Biar pengelolaan keuangannya bagus, pengelolaan programnya bagus. Tosnya ada capek abdi bade uwih, hatur nuhun. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.